Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah studi keislaman yang beranggotakan 1. Hana Istifada, 2. Rodiah Nur Amin, 3. Putri Wilujeng Lestari akan mempresentasikan materi pertama, yaitu eksistensi agama Islam. Pada materi kali ini ada 4 indikator berbeda. Yang pertama, pengertian agama Islam. Yang kedua, visi dan misi ajaran Islam. Yang ketiga, tujuan ajaran Islam. Dan yang keempat, ruang lingkup ajaran Islam. Yang pertama, pengertian agama Islam. Secara etimologi, Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Secara terminologi, Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Menurut hadis, Islam adalah engkau bersyahadat bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Dari ketiga pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah sebuah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia di muka bumi melalui Nabi Muhammad SAW, agar mereka semua bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, serta patuh dan taat terhadap semua perintah Allah. Yang kedua, visi dan misi ajaran Islam. Visi ajaran Islam adalah membangun sebuah kehidupan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah. Sedangkan misi ajaran Islam adalah sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan ajaran Islam. Tujuan ajaran Islam adalah untuk menunjukkan agar manusia dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan jalan bagi manusia sebagai suri tauladan yang membawa kepada jalan yang benar. Dalam ajaran Islam juga mempunyai aturan-aturan yang disebut dengan syariat Islam. Arti dari syariat Islam sendiri yaitu tata aturan atau hukum-hukum Allah yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Yang selanjutnya yaitu Abu Ishaq As-Satibi merumuskan 5 tujuan atau hukum Islam. Yang dari semua itu di dalam kepustakaan disebut Al-Maqasid Asy-Syariah. Yang pertama yaitu memelihara agama atau hifz ad-din, menjadi hak at-tadayun atau hak beragama, yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Yang kedua yaitu memelihara jiwa atau hifz an-nafs, menjadi hak al-hayat atau hak hidup. Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini seharusnya diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Yang ketiga yaitu memelihara akal atau hifz al-aql, yaitu hak at-ta'lim, hak mendapatkan pendidikan, pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Yang keempat yaitu memelihara keturunan atau yang disebut dengan hifz an-nasab. Yang pertama yaitu anjuran untuk melakukan pernikahan, dan yang kedua kewajiban memelihara dan memberikan nafkah kepada anak, termasuk kewajiban memperhatikan pendidikan anak. Yang terakhir yaitu memelihara harta atau hifz al-mal, yaitu hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, yaitu dengan bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Untuk yang selanjutnya, ruang lingkup ajaran agama Islam. Islam sebagai agama dan objek kajian akademik memiliki cakupan dan ruang lingkup yang luas. Secara garis besar,
Islam memiliki sejumlah ruang lingkup yang saling terkait, yaitu lingkup iman atau akidah, Islam atau syariat, dan ihsan atau akhlak. Yang pertama yaitu akidah atau iman. Iman yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW di atas kemudian oleh para ulama dinamakan akidah. Secara bahasa, kata akidah adalah ikatan atau janji. Sedangkan secara terminologi, akidah adalah kepercayaan yang dianut oleh orang-orang yang beragama atau tali yang mengokohkan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, yaitu syariat atau Islam. Istilah Islam dalam hadis Nabi Muhammad SAW di atas adalah syariat. Istilah syariat menurut bahasa berarti jalan, yakni jalan besar di sebuah kota. Sedangkan dalam pengertian terminologinya, versi kalangan hukum Islam atau fuqaha, kata syariat dipergunakan dalam pengertian sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya. Yang ketiga yaitu akhlak atau ihsan. Ihsan dalam arti khusus sering disamakan dengan akhlak, yaitu tingkah laku dan budi pekerti yang baik menurut Islam. Akhlak berasal dari kata khalaqa yang artinya menjadikan atau membuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.